Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah yang terbakar. Kebakaran pemirsa diduga akibat korsleting listrik. Kantor Kodim Kabupaten Poso, kantor Kodim terbakar. Aduh. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah pada Senin sekitar pukul 18.30 WITA. Api membakar hampir seluruh bangunan Kodim. Kebakaran membuat warga panik karena takut terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas gegana dari Brimob datang ke lokasi untuk mengamankan bahan yang mudah meledak. Beruntung tidak ada korban jiwa dan seluruh personel selamat. Petugas juga memastikan senjata dan amunisi dalam kondisi aman dan lengkap. Pemirsa, sebuah mobil sedan parkir di halaman rumah di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran tersebut akibat bocornya tangki bensin ketika mobil tengah dipanaskan. Bang Hasan, satu lagi ya. Api membakar sebuah mobil sedan yang tengah parkir di halaman rumah di Jalan Haji Merin, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Senin malam. Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut. Minggir, makanya minggir. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang di sekitar kejadian agar tidak tersambar api. Setelah petugas pemadam berjibaku selama setengah jam dan menerjunkan 4 unit mobil beserta belasan personil, api akhirnya berhasil dipadamkan. Awalnya itu ada percikan api, tetapi karena udah itu belum terlalu besar, jadi mobil ini masih aman. Pas mau coba aki, itu ada yang betot, percikan api terus diketok-ketok, buar. Dan juga kita pas lihat ada tangki bensin bocor, gitu. Jadi dari situ langsung tiba-tiba nyala langsung. Kita langsung panik. Akibat kebakaran ini, pemilik mobil mengalami kerugian ratusan juta. Selanjutnya kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Kembangan. Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan TPUA ini menyerahkan dokumen berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26
butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon datang bersama kuasa hukumnya Senin siang. Rismon dimintai keterangannya dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya pertanyaan, banyak sekali. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah akan melakukan sidang isbat penentuan Lebaran Idul Adha nanti malam. Pemantauan hilal akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia mulai sore nanti.
Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, pemantauan hilal nanti sore dilakukan di lantai atas gedung parkir apartemen kawasan Center Point of Indonesia. Pemantauan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal melibatkan BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, perguruan tinggi, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisap sementara menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk, yakni di atas 3 derajat. Meski demikian, pemirsa, kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Sementara untuk cuaca nanti sore di Kota Makassar dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Anda kembali di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pasca viralnya video pengerusakan Stadion Gelora Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah meminta polisi menangkap pelaku. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyayangkan ada puluhan oknum bobotoh yang merusak stadion. Pasca beredarnya video bobotoh melakukan pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antar Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam, Gubernur Jawa Barat memberi respon. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak Stadion GBLA, mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video yang menyebutkan rencana pemasangan eskalator di situs bersejarah Candi Borobudur. Meski demikian, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut yang dipasang adalah chairlift atau lift kursi dan tidak permanen. Untuk eskalator dikala Pak Presiden Prabowo pada tanggal. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Menanggapi hal ini, kantor komunikasi Presiden pun angkat bicara dan menegaskan adanya pemasangan fasilitas ini guna mendukung kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 hingga 29 Mei mendatang. Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4, kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu? Stairlift. Stairlift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Hasan Nasbi pun memastikan pihak pengelola yang memasang fasilitas ini yaitu Injerni akan diawasi langsung oleh Kementerian Kebudayaan untuk memastikan tidak ada bagian bangunan yang rusak akibat instalasi ini.
Menteri Kebudayaan Fadlizon pun meluruskan bahwasannya yang akan dipasang pada Candi Borobudur ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Chairlift itu di pegangan, ini untuk inklusivitas. Semua situs-situs dunia itu sudah memakai kan itu. Kita melakukan adaptasi terhadap itu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga dan tidak ada perusakan sama sekali. Itu pakai handrail. Ya. Jadi itu saya tegaskan tidak ada eskalator apalagi eskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Serangkaian persiapan fasilitas ini pun dilakukan untuk menunjang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatang. Macron meminta agar lawatan ke Indonesia juga termasuk melihat salah satu keajaiban dunia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, momen tak biasa terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Hanoi, Vietnam. Macron ditoyor istrinya, Brigitte Macron. Tiba di Hanoi, Vietnam untuk kunjungan ke negara pemirsa, tiba-tiba saja Presiden Prancis Emmanuel Macron ditoyor istrinya, Brigitte Macron. Insiden ini terjadi saat Macron masih berada dalam pesawat kepresidenan. Dalam video yang beredar di media sosial, Brigitte mendorong bagian wajah Emmanuel Macron. Awalnya pihak kepresidenan sempat membantah keaslian video yang beredar, tapi kemudian mengonfirmasi bahwa video tersebut asli. Fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait à président turc, et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse. Presiden Prabowo Subianto hadiri konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama di Malaysia, pemirsa, Presiden tak hanya bahas kerjasama dengan Malaysia, tetapi juga dengan negara-negara lain di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto menghadiri gala dinner KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya. Gala dinner digelar untuk mempererat hubungan antar pemimpin kawasan dalam suasana informal dan penuh keakraban. Selama di Malaysia, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pemimpin kepala negara. Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Laos, Sonexay Sivandon, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shyun, secara terpisah. Pertemuan antar kepala negara ini berjalan tertutup. Pembahasan fokus pada peningkatan hubungan kerjasama antar negara ASEAN. Keharusan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kohesivitas dan kekompakan, sehingga kita benar bisa menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan, kemudian juga menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar bisa bermanfaat dengan semua potensi. Populasi ASEAN ini menurut catatan ada kurang lebih 660 juta penduduknya. Ini merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Kemudian kita juga punya berbagai komoditas yang bisa saling diperdagangkan, dan ini merupakan satu kekuatan ekonomi sendiri. KTT ke-46 ASEAN tahun ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
Kita ke informasi lain, pemirsa, meresahkan sejumlah kalangan. Rumah makan ayam goreng Widuran di Sidak, Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah di Sidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen. Itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya, saya telepon. Terus bagaimana Mas Wali? Ya, beliau saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 8 pelaku pemalsuan produk kosmetik di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menjual kosmetik dengan bahan berbahaya di sejumlah toko online hingga meraup untung miliaran rupiah. Polisi membongkar praktik penjualan kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 orang ditangkap dalam kasus ini. Puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar juga disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan merek kosmetik terkemuka dan mengganti isinya dengan bahan tiruan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli melalui toko online dan berbahaya bagi kesehatan kulit. Selama 2 tahun beraksi, para pelaku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Menjual online dengan nama Toko Pusat Glowing Store. Jadi dia memproduksi, kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat membeli produk kosmetik dengan memeriksanya secara teliti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, penyelundupan 2 ton sabu asal Thailand berhasil digagalkan tim gabungan di Kepulauan Riau. Petugas menangkap 6 tersangka, 2 diantaranya warga negara Thailand. Kapal yang diduga target menghentikan mesinnya. Berdawan. Petugas gabungan pemberantasan narkoba yang terdiri atas BNN RI, TNI, Bea Cukai, dan Polri menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa dari Thailand ke perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan menghentikan kapal motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga sebagai target operasi. Saat menggeledah kapal ini, petugas pun menemukan barang bukti narkoba senilai hampir 2 ton di area mesin kapal dan kompartemen depan. Kurangi. Ayo. Depan. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap terdiri atas 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Hati-hati. Izin Komandan, ini TSK kita pindahkan ke kapal BC. Operasi tim gabungan ini menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Kapal berhasil kita kuasai.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik KPK menyita 11 mobil dalam kasus dugaan suap pengurusan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain 11 mobil, penyidik KPK juga menyita 2 motor mewah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang sitaan ini didapatkan penyidik KPK dari 7 rumah di Jabodetabek dan 1 kali geledah di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya barang sitaan ini dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan rampasan negara. Total ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, KPK dalam perkara di Kemenaker ini telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dalam bentuk unit mobil dan motor sejumlah 11 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK. Ya, ada beberapa lokasi yang dilakukan penggeledahan, setidaknya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 7 lokasi rumah pihak-pihak terkait di wilayah Jabodetabek dan 1 kantor Kemenak. Legislator PDI Perjuangan mengecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Ia meminta Budi Aris tak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Aris tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Aris untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Aris tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdiki. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Aris diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkomdigi yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara.
Sebelumnya, Budiari pernah diperiksa Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budiari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdiji sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budiari Setiadi ke Bareskrim Polri. Budiari dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PDIP. 8 orang kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budiari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Budiari sedang berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDIP. Kami tidak siap, Pak Presiden. Kita siap bagaimana? Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Bareskrim Polri, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Jonathan Simanjuntak. Selamat siang, Jona. Apakah proses pelaporan masih berlangsung hingga saat ini dan apa yang disampaikan para pelapor atau polisi kepada media? Baik, selamat siang pemirsa iNews TV. Memang hari ini laporan masih berlangsung sejak kader PDIP datang tadi pukul 10.18. Sudah sekitar 1 jam, tapi laporan ini belum keluar. Memang masih ada yang menunggu di bawah, sementara sisanya ada di atas untuk melaporkan. Budiari dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atau pasal 310 dan 311 KUHP. Atas pernyataannya yang menuding PDIP ikut campur atas mitra judi online. Kami masih menunggu sejumlah laporan ini, belum selesai, tapi memang tadi mereka membawa sejumlah bukti, dokumen, dan rekaman untuk menjadikan alat bukti dalam pelaporan ini. Ayo. Baik, Jona, pukul berapa kira-kira sejumlah kader PDIP tiba di sana? Tadi sekitar pukul 10.18, 6 orang atau 8 orang kader PDIP memang memakai baju PDIP ya. Sampai sekarang masih duduk di belakang saya. Meskipun mengatasnamakan kader PDIP, cuman mereka atas pribadi sendiri. Jadi bukan atas nama DPP PDIP. Meskipun demikian, mereka mengaku laporan ini turut didukung oleh DPP PDIP. Baik, jadi laporannya atas nama pribadi begitu ya, tidak membawa partai. Dan kira-kira bukti apa saja, Jona, yang dibawa oleh para kader ini? Memang tadi mereka terlihat membawa tas yang berisi dokumen, tapi yang disampaikan adalah rekaman pernyataan Budiari, rekaman suara yang diduga yang memang dilontarkan oleh Budiari terhadap salah satu media. Barang bukti yang dibawa baru itu, kita belum tahu apa lagi yang akan diserahkan kepada polisi untuk perkara ini. Baik, selanjutnya kira-kira apakah akan ada statement dari pihak kepolisian? Sampai saat ini memang belum terlihat ada polisi yang menerima tadi ya, menerima kader PDIP. Mereka semua di atas, kader PDIP juga langsung menuju ke atas. Jadi belum ada pernyataan atau agenda dari polisi. Baik, biasanya setelah mereka masih menunggu di sana, dan proses apa selanjutnya yang akan dilakukan? Baik, memang masih menunggu laporan ya. Jadi hanya beberapa orang doang yang naik ke atas.
sampai saat ini belum sepertinya akan mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu, kemudian nanti prosesnya akan ditindaklanjuti oleh polisi yang memang kita sampai saat ini belum berinformasi apapun. Baik Jona, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Batas usia hingga syarat good looking dilarang dijadikan syarat mencari pegawai. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, pemirsa, Presiden Prabowo bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tetapi juga tambahan alokasi bansos. Berikut daftar paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara. Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos. Kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan. Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini pemirsa, batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun seiring peningkatan usia, harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima namun harus melalui kajian mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal. Termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN.
Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Viral di media sosial pernikahan anak di Lombok Tengah usai acara adat nyongkolah kedua mempelai. Sementara Lembaga Perlindungan Anak telah melaporkan kasus pernikahan anak tersebut ke Polres Lombok Tengah dan polisi akan segera memanggil pihak yang terlibat. Heboh sepasang remaja menikah di Dusun Petak Praya Tengah, Lombok Tengah. Pengantin pria baru berusia 16 tahun, sementara pengantin wanita 14 tahun. Ironisnya, kedua mempelai terlihat menikmati semua rangkaian prosesi pernikahan. Sementara itu, pemerintah desa mengaku tidak memiliki pilihan lain lantaran didesak oleh dua keluarga pengantin. Kedua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka dengan pertimbangan adat dan agama. Sementara orang tua tidak menerima, kita harus berbuat apa? Tentu kita berusaha mencari solusi dan menurut kita konsultasi dengan masyarakat, memang ini harus dinikahkan. Akan kami tindak lanjuti, nanti informasi berapa orang, keterlibatan seperti apa, nanti menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Yang jelas pengaduan yang kami terima akan segera kami tindak lanjuti. Kasus pernikahan dini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Anak NTB yang telah melaporkan semua pihak terlibat ke polisi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP praktik aborsi ilegal yang melibatkan seorang aparatur sipil negara di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan janin yang dikubur di belakang rumah pelaku. Polisi menggelar olah TKP praktik aborsi ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Olah TKP dilakukan di rumah pelaku yang merupakan seorang aparatur sipil negara. Polisi menemukan janin hasil aborsi yang dibungkus pembalut dan dikubur di belakang rumah pelaku. Polisi lalu membawa janin ini dan sejumlah alat untuk mengubur janin sebagai barang bukti. Adapun pelaku biasa melakukan aborsi di kamar hotel dengan tarif 2,5 hingga 5 juta rupiah. Kami telah mengamankan inisial Z selaku pacarnya perempuan inisial C, yang mana sebagai customer untuk melaksanakan aborsi tersebut. Janin yang kita temukan di TKP rumah. Berapa janin? Ada 1 janin. Tadi ditemukan di mana itu, Bun? Di belakang rumah atau bagaimana? Ditemukan di belakang rumah terduga pelaku inisial Z. Sebelumnya, warga digemparkan dengan terungkapnya praktik aborsi ilegal yang melibatkan seorang oknum ASN yang bekerja di puskesmas. Polisi lalu menangkap seorang mahasiswi pasca sarjana bersama seorang rekannya. Mahasiswi ini diduga merupakan pengguna jasa aborsi pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah makan legendaris ayam goreng Widuran disidak Wali Kota Solo dan harus tutup sementara. Pasalnya rumah ini dianggap menggunakan minyak babi untuk menggoreng kremesan ayam. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal, rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah disidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu, Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya, tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya, Mas Wali? Ya, saya telepon. Terus bagaimana, Mas Wali? Ya, beliau saya sampaikan, ya demi kebaikan bersama bersedia menutup.
Sebelumnya, rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara MUI Kota Solo menganggap pemilik restoran hiburan menipu masyarakat karena menggunakan minyak babi di ayam goreng yang mereka jual. MUI meminta penjual terbuka jika memang produk yang dijual tidak halal agar tidak merugikan masyarakat. Karena orang jualan ayam goreng itu tahunya kan halal karena memang ayam itu menurut Islam kan halal ya. Nggak tahunya dicampur dengan yang haram, yaitu minyak babi. Jadi ya akhirnya ayam yang seharusnya halal menjadi haram. Nah ini yang ada unsur penipuan, nggak jujur. Kami sangat menyesalkan usaha yang seperti itu, kuliner tapi tidak jujur, karena merugikan konsumen. Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan menuturkan pemilik warung ayam goreng bisa dipidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sisi Badan Halal, saya bacakan ya tentang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha ayam goreng di Solo dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 62. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 8 huruf I mengatakan begini, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Jadi ini kasus sudah membesar, melebar, dan meluas. Namun dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menghimbau kepada masyarakat untuk ikut peran aktif, di mana peran aktif ini dibutuhkan supaya kita saling berbagi di era digital. Warga Solo resah dengan kabar rumah makan legendaris ayam goreng Widoran yang menggunakan minyak goreng non-halal. Padahal mereka sering membeli ayam tersebut dan tidak ada pemberitahuan terkait kandungan minyak babi. Kalau tahu kayak gini ya nggak mau ke sana. Cuman kedepannya kalau bisa itu pedagang di Solo Raya itu dikasih tulisan, ditempeli produk ini halal apa tidak gitu. Jadi kita tahu, kita konsumen nggak tertipu. Ke sana atau ingin menikmati ayam goreng, kan di Solo masih banyak tempat penjual ayam goreng, warung ayam goreng. Jadi sebaiknya para pedagang jika memang jualannya non halal, sebaiknya mencantumkan tulisan, spanduk atau poster bahwa yang dijualnya itu ada non halal. Kalau di Solo itu kan sebenarnya sudah sangat terbuka ya, mau jualan yang halal ataupun yang non halal itu gampang gitu loh. Tapi kenapa ayam Widoran itu menggunakan cara-cara yang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Septiantoro di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Septi. Bagaimana kondisi terkini di sana pasca ditutup sementara? Selamat siang, Bila. Saat ini saya berada di depan warung Widoran ya, yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Solo. Saat ini kondisinya sangat lengang sekali, padahal di hari biasa warung ini sangat ramai, baik dari warga Solo sendiri ataupun warga dari luar daerah, karena memang lokasi ini sangat strategis. Selain rasanya enak, juga banyak digemari oleh warga setempat. Ayam goreng ini biasanya bisa dimakan di tempat ataupun bisa dipesan, diorder melalui online ataupun dengan partai besar. Hingga saat ini, namun setelah ditutup, warga mengaku kecewa dengan kondisi saat ini karena pemilik warung ataupun pihak manajemen tidak berusaha untuk terbuka kepada warga masyarakat. Padahal di Kota Solo sendiri saat ini sudah sedikit bebas ya, artinya
banyak ada yang ditulisi dengan makanan halal ataupun makanan non halal seperti itu. Dan saat ini MUI juga menyayangkan dengan kondisi tersebut karena di Kota Solo sendiri banyak sekali warga Muslim yang ikut makan di lokasi tersebut. Baik Septi, lalu apakah nantinya hal ini akan dibawa ke ranah hukum begitu, mengingat kalau tadi disampaikan bahwa ada ancaman pidana kepada para pelaku atau pemilik perusahaan ini, rumah makan ini? Ya, betul sekali. Saat ini sudah ditangani oleh Wali Kota langsung dan mendapat atensi tersendiri dari Wali Kota Solo, Respati Ardi, akan dimasukkan ke ranah hukum, namun belum menunggu asesmen dari BPOM dengan Kementerian Agama. Baik, kalau untuk pemilik rumah makan sendiri, apakah sudah menyatakan minta maaf atau apa yang dilakukan dalam hal ini? Ya, hingga saat ini pemilik warung tersebut belum meminta maaf, cuma ada tulisan yang di toko tersebut ada keterangan makanan non halal. Namun demikian, tulisan ini dianggap sudah terlambat karena sudah banyak warga yang sudah terlanjur mengkonsumsi, bahkan warung ini sudah 52 tahun berdiri dan sudah sangat terkenal di Kota Solo dan sudah banyak melayani warga Solo dan sekitarnya. Baik, selain ditutup sementara dan juga tadi akan diproses secara hukum begitu, berkoordinasi dengan pihak terkait, apa langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, saat ini ayam goreng Widuran sudah dikosongkan dan saat ini sudah ada pengamanan secara tertutup dari Satpol PP. Kemudian untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Solo. Baik, lalu apakah respon warga sekitar juga mengenai hal ini, Septiantoro? Hingga kini warga sekitar merasa kecewa ya dengan adanya kondisi seperti ini karena kurang keterbukaannya dari pihak manajemen ataupun dari pihak warung sendiri untuk menginformasikan bahwa makanannya atau produknya ini mengandung non halal seperti itu. Baik, lalu kita akan tunggu bagaimana nanti pertanggungjawaban dari pemilik rumah makan ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah merugikan masyarakat. Terima kasih rekan Septiantoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana sebuah sedan mewah yang dikendarai oleh seorang pria menabrak sejumlah kendaraan di Medan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil nyaris jadi sasaran amuk warga. Kencangnya tabrakan membuat sebuah mobil putih terangkat dan menimpa mobil lainnya. Sementara warga yang emosi berupaya menghakimi pria yang merupakan pelaku penabrakan. Beruntung petugas kepolisian langsung mengamankan pengemudi sedan mewah tersebut. Menurut saksi mata, aksi ugal-ugalan pengemudi sedan mewah berawal saat menabrak spion salah satu kendaraan dan berupaya kabur. Pelaku kesulitan kabur karena situasi lalu lintas sedang macet, sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Tidak ada korban jiwa karena peristiwa ini, namun 6 mobil, sepeda motor, dan becak motor ringsek. Polisi kini memeriksa pengemudi mobil beserta sejumlah saksi. Pemantauan hilal awal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah nanti sore dilakukan di lantai atas gedung parkir apartemen kawasan Center Point of Indonesia, Makassar. Pemantauan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal melibatkan BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, perguruan tinggi, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisap sementara menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk, yakni di atas 3 derajat. Meski demikian, kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Sementara untuk cuaca nanti sore di kota Makassar dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, musim haji 2025 kembali membawa jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menuju Tanah Suci. Sejak pertengahan Mei 2025, kepadatan di Masjidil Haram Makkah mulai terasa, terutama dengan kedatangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia dari Madinah. Setiap harinya ribuan jemaah memadati area tawaf dan sa'i sebagai bagian dari pelaksanaan umroh wajib. Umroh wajib menjadi salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Umroh wajib terdiri dari 3 rangkaian ibadah utama, yakni tawaf, sa'i, dan tahallul. Jalur sa'i kini telah dilengkapi dengan fasilitas modern seperti jalur khusus kursi roda dan pendingin udara. Pada musim haji 2025, padatan di Masjidil Haram mulai terasa signifikan sejak pertengahan Mei atau ketika gelombang pertama jemaah haji Indonesia tiba dari Madinah ke Mekah. Setiap harinya, ribuan jemaah melaksanakan umrah wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, memadati area tawaf di sekitar Ka'bah serta lantai-lantai Masjidil Haram lainnya. Rangkaian umroh wajib ditutup dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai simbol penyucian diri. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Sementara jemaah haji asal Aceh menerima uang wakaf sebesar Rp2.000 atau setara dengan 8,7 juta rupiah dari Baitul Asy. Baitul Asy merupakan wakaf dari seorang dermawan Aceh yang datang ke Makkah pada tahun 1809. Rasa syukur terpancar dari wajah para jamaah haji asal Aceh yang menerima uang wakaf sebesar Rp2.000 dari Baitul Asy. Pembagian dilakukan di hotel tempat mereka menginap di kawasan Misfalah, Makkah. Tahun ini embarkasi Aceh mengirimkan 4.738 jemaah haji reguler dan seluruhnya berhak mendapatkan bantuan uang wakaf. Jumlah yang diterima tahun ini naik dibandingkan tahun lalu dari Rp1.500 menjadi Rp2.000. Rencananya untuk kalau bisa kita berbagi lagi dan bersedekah lagi ke saudara-saudara lainnya yang belum sampai ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Terutama mungkin untuk dam kami, karena kami haji tamu itu bisa saja nanti walaupun sudah kami bayar di sana kurban, mungkin kurban ini kami manfaatkan, ini penggantinya nanti dan dana ini. Baitul Asy merupakan wakaf dari Habib Buga Al-Asy, seorang dermawan Aceh yang datang ke Makkah pada tahun 1809. Ia mewakafkan rumah untuk menampung orang Aceh yang berhaji. Tanah wakaf tersebut kini dikembangkan menjadi hotel-hotel. Keuntungannya disalurkan kembali untuk jemaah haji asal Aceh. Dari Makkah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. 78 379 Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, jelang lawan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 Grup C zona Asia, Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan. 23 bintang skuad Garuda itu mengikuti latihan perdana di Bali United Training Center di Gianyar, Bali.
Menggunakan bus, para pemain, pelatih, serta ofisial Timnas Indonesia tiba di pusat pelatihan Bali United kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar hari Senin ini. 23 pemain datang dan mengikuti latihan perdana, sementara 9 pemain lainnya menyusul untuk bergabung dalam pemusatan latihan. Dalam latihan perdana ini, skuad Garuda menempa latihan fisik dan mematangkan chemistry antar pemain. Rencananya Marcelino Ferdinand dan kolega berlatih di Bali selama 5 hari mulai 26 Mei hingga 31 Mei mendatang. Pemusatan latihan digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia menghadapi Tiongkok dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK pada 5 Juni mendatang. Sejumlah pemain antusias mengikuti TC di Bali termasuk Stefano Lillipali yang kembali dipanggil membela Timnas. Mereka sudah tahu saya sudah lama tidak dipanggil, tapi sekarang pelatih baru, ada kesempatan baru juga. Bagus. Kalau melihat dengan gaya main Timnas sekarang, Stefano pede apabila dipasang menjadi starting dan melengkapi Timnas untuk bisa meraih 3 poin melawan Cina? Kalau saya lihat skuad Timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina. Itu sangat penting. Kita harus menang di situ. Well, this is the first training that we do now. This is to get everything out, the tiredness of the players. This is to get each other to know each other a little bit more because they've been away a long time. Just to give the feeling back that we're going to do something important here in Indonesia. What's your opinion about the Bali United Training Center? Well, I mean, look around. This is a fantastic environment. Latihan perdana Timnas Indonesia di pemusatan latihan Bali United berlangsung secara tertutup dengan pemberlakuan aturan sterilisasi di kawasan pemusatan latihan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Catur Kusumaningrat di Gianyar, Bali. Selamat siang Catur, bagaimana latihan Timnas hari ini? Baik, selamat siang. Bisa kami laporkan dari kawasan Gianyar Bali United, di mana nanti kira pukul 17.00 kita pemain Timnas Indonesia akan menggelar sesi latihan kedua di training center atau pusat latihan Bali United. Informasi awal yang kami terima dalam hari kedua pemusatan latihan ini menjadi lanjutan dari pemusatan yang pertama, di mana para pemain akan dilakukan terkait pelatihan fisik dan juga dari informasi yang kami dapat sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, untuk pelatihan hari ini dilangsungkan secara tertutup. Namun beberapa menit tadi kami mendapatkan informasi bahwa untuk pelatihan Timnas hari kedua sore hari ini terbuka untuk media 15 menit awal. Oke. Baik, jadi apakah ada hal baru juga dalam latihan kali ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Untuk latihan sore hari ini, di mana kemarin jumlah pemain yang tergabung dalam latihan perdana sebanyak 23 pemain. Dari wawancara kami dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di mana ada 9 orang lagi yang rencananya dalam perjalanan menuju ke Bali dan akan segera bergabung di latihan sesi-sesi berikutnya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Catur Kusumaningrat melaporkan langsung dari Gianyar, Bali. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sejumlah pemain baru dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Salah satunya pemain depan Persib, maksud kami Beckham Putra, yang dipanggil oleh pelatih Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara yang alami cedera. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil Beckham Putra mengikuti pemusatan latihan Timnas. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial resmi Timnas Indonesia. Kluivert menyatakan Beckham Putra dipanggil bergabung Timnas menggantikan Septian Bagaskara yang dibekap cedera. Beckham bergabung dengan skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga hidup mati menghadapi Tiongkok 5 Juni mendatang. Pemanggilan Beckham Putra tak lepas dari performa gemilangnya bersama Persib Bandung.
Pemain 23 tahun tersebut menjadi salah satu elemen penting Maung Bandung hingga sukses mempertahankan mahkota juara Liga 1 Indonesia. Kluivert yakin Beckham bisa bermain excellent di antara lini dan membuktikan kapasitasnya sebagai pemain penting. Mencermati penampilannya, pelatih asal Belanda tersebut menilai Beckham layak mendapat kesempatan. Beckham bermain impresif selama merumput bersama Persib pada musim ini. Ia telah mengoleksi 6 gol dan 3 assist dalam 24 pertandingan, sekaligus berandil besar mengantarkan Persib back-to-back champion di Liga 1. Tentu saja pemanggilan tersebut merupakan kesempatan emas bagi Beckham Putra untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Dengan pengalaman berlaga dalam kompetisi ketat bersama Persib, Beckham diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Lebih dari 8.000 paket bantuan diberangkatkan relawan kemanusiaan Indonesia di Yordania menuju Gaza, Palestina. Truk bantuan pangan yang dikawal tentara kerajaan Yordania diberangkatkan menuju gerbang King Hussein Bridge. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Desvita Bionda. Saya Fazilah Kanisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berangkatkan sebanyak 8.448 paket bahan pangan bantuan dari rakyat Indonesia melalui DT Peduli dan para influencer yang ada di Indonesia. Semoga bantuan ini memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan bantuan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saudara-saudara kita bisa cepat menerima di Gaza, Palestina. Amin. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Di tengah cuaca panas yang mencapai 40 derajat, tim relawan kemanusiaan Indonesia yang tergabung dari mahasiswa di Yordania melakukan persiapan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Sebelas truk bantuan pangan dari relawan diberangkatkan menuju gerbang King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Terkait hal tersebut, nampak konvoi truk bantuan terjadi di jalanan Yordania menuju perbatasan King Hussein Bridge, lalu ke Jericho dan akan dilanjutkan masuk ke dalam Gaza Utara melalui pintu Zikib.